Desa Kalibanyu, tahun 1983. Sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik hutan lebat, dihuni oleh para petani dan penebang kayu. Tidak ada listrik, tidak ada sinyal, dan tak banyak orang dari luar yang datang ke sana. Suatu hari, seorang pemuda bernama Bayu menemukan sesuatu yang aneh saat menggali tanah di belakang rumahnya untuk membuat sumur. Ia menyentuh sesuatu yang keras, lalu menggali lebih dalam. Yang ia temukan bukan batu, melainkan peti logam berkarat, terkunci rapat, berat, dan penuh ukiran asing. Dengan rasa penasaran, Bayu membongkar peti itu. Di dalamnya hanya ada satu benda, sepasang sepatu bot hitam, model militer, tua, namun mengilap seperti batu. Sepatu itu terlihat biasa saja, sampai Bayu mengenakannya. Begitu ia memasukkan kakinya, matanya membelalak, tubuhnya menegang, di kepalanya muncul kilatan, bayangan medan perang, jeritan orang terbakar, suara tembakan, dan desa yang menggema seperti umat neraka. Semua tanpa arti. Sepatu itu dulunya milik Jenderal Wirangara, seorang perwira bayang yang ia tidak tercatat dalam buku resmi, karena ia tidak berperang melawan penjajah. Ia berperang melawan rakyat Asia. Wirangara memimpin batalion eksekusi Asia yang menghukum desa-desa yang dianggap rapuh. Mereka tidak sepatu bot miliknya menginjak ke tanah, menghancurkan tulang punggung ibu-ibu, dan merobek lantai rumah kayu Wirangara. Legenda mengatakan, setiap nyawa yang ia berkorban memperkuat kekuatan sepatunya. Hingga saat tubuhnya terbakar dalam penginapan, sepatu itu tetap utuh, tak tersentuh api. Peti itu diburu oleh salah satu Ia mulai bicara sendiri, kadang dalam bahasa yang bukan miliknya. Ia sering berdiri lama di depan cermin, sambil berbisik. Saya siap, Jenderal. Warga desa mulai menghilang. Pertama anak kecil, lalu seorang petani tua. Tak ditemukan mayat, hanya jejak sepatu bot besar yang tertanam dalam tanah, meski tidak ada hujan atau lumpur. Beberapa warga curiga pada Bayu, tapi saat mereka mencoba mendekatinya, mereka diserang oleh sosok besar, mengenakan seragam tentara lawas, wajahnya gelap dan kosong, pakai sepatu seperti milik Bayu. Roh Jenderal Wiranegara tidak hanya merasuki tubuh Bayu, ia bangkit kembali dari alas kaki itu. Satu-satunya orang yang menyadari semuanya adalah Sari, adik perempuan Bayu. Ia menemukan catatan tua dari seorang dukun yang pernah merawat korban selamat pembantaian Wiranegara. Catatan itu menyebut bahwa sepatu itu tidak bisa dihancurkan, tapi bisa dikurung kembali dengan darah keturunan jenderal sendiri. Masalahnya, semua keturunan jenderal sudah mati, atau setidaknya itu yang dikira keturunan. Sampai Sari menemukan akta kelahiran rahasia, ternyata Bayu sendiri adalah cicit dari Wiranegara.
Hatinya dikubur di tempat yang lebih dalam. Dan Sari meninggalkan desa itu selamanya. Tahun 2025, sebuah proyek tambang besar dibuka di Kalibanyu. Saat eskavator menggali tanah tua, operatornya berhenti. Ia melihat sesuatu yang keras, peti logam, berkarat, terkunci. Ia buka perlahan, dan di dalamnya sepasang sepatu bot militer, masih bersih, masih utuh. Dan tiba-tiba ia mendengar bisikan.